Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan masuk pada perkuliahan keperawatan profesional. Apa itu tentang keperawatan profesional? Nanti ada kaitannya dengan standar profesi keperawatan juga. Jadi kita coba review dulu tentang konsep keperawatan sedikit ya sebelum kita membahas tentang profesi keperawatan. Yang pertama, keperawatan menurut Lokakarya Keperawatan tahun 1983 merupakan pelayanan profesional yang menjadi bagian atau merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan berbentuk pelayanan biopsiko, sosio, dan spiritual yang komprehensif dan ditunjukkan untuk individu, kelompok, dan masyarakat baik sakit maupun sehat. Jadi kalau kita kembalikan kepada definisi ini, jadi bentuk pelayanannya itu holistik ya, meliputi biopsiko, sosio, dan spiritual. Jadi bukan hanya orang yang sakit saja yang kita berikan pelayanan, tapi juga orang yang sehat. Dan sehat itu pun bukan hanya dari segi fisik, tapi juga ada psikologi, sosial, dan juga spiritual. Nanti kita akan belajar juga di pertemuan yang selanjutnya tentang konsep sehat sakit. Nah, itu pelayanan keperawatan. Nah, di sini poin-poinnya apa saja sih yang kadang muncul. Nah, ketika kita akan melakukan pelayanan keperawatan, misalkan seperti keterbatasan kemampuan, kelemahan fisik, atau kurangnya kemauan. Nah, upaya apa yang perlu dilakukan apabila ada di antara individu yang mengalami keterbatasan kemampuan, kelemahan fisik, dan juga kurangnya kemauan. Upaya yang dilakukan meliputi apa? Preventif, promotif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Yang pertama kita lakukan dari bentuk pencegahan dan juga promosi kesehatan. Jadi dua poin ini bukan hanya untuk individu yang sakit, tapi individu yang sehat juga dapat atau bisa mendapatkan pencegahan dan juga promosi kesehatan. Baru kuratif kita masuk pada pengobatan dan rehabilitasi untuk pemulihan. Nah, itu adalah bentuk upaya yang dilakukan dalam pelayanan keperawatan. Kurang lebih hampir sama dengan pelayanan kesehatan secara umum, tapi nanti spesifiknya kita akan coba bahas. Nah, apa ilmu keperawatan itu sendiri? Nah, sebenarnya ilmu keperawatan merupakan ilmu dasar dari ilmu kesehatan masyarakat, ilmu dasar keperawatan, keperawatan komunitas, dan keperawatan klinik. Nah, sedangkan praktik keperawatan merupakan tindakan pemberian asuhan keperawatan profesional baik secara mandiri, kolaboratif, disesuaikan dengan lingkup wewenang, dan juga tanggung jawab berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, sebenarnya ruang lingkup ilmu keperawatan mulai dari dasar kesehatan masyarakat, ilmu dasar keperawatan, keperawatan komunitas, dan juga keperawatan klinik. Jadi mencakup dari individu, keluarga, dan juga komunitas. Jadi ruang lingkupnya cukup luas ya. Ciri keperawatan profesional. Nah, perawat dikatakan profesional, cirinya adalah yang pertama otonomi dalam pekerjaan. Jadi memiliki kebebasan dalam bekerja. Jadi hak otonomi, atau hak untuk mengatur profesinya gitu. Yang kedua adalah bertanggung jawab dan memiliki tanggung jawab dan juga tanggung gugat, karena setiap dari tindakan itu ada konsekuensi, tanggung jawab, dan juga tanggung gugat. Yang ketiga, pengambilan keputusannya mandiri dan kolaborasi dengan profesi atau interdisiplin atau dengan profesi lainnya. Terus pemberian pembelaan atau advokasi. Nah, ada advokasi dan juga memfasilitasi kepentingan pasien. Nah, jadi untuk keperawatan profesional. Nah, pelayanan keperawatan itu sendiri adalah upaya untuk membantu individu baik sakit maupun sehat. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, dari lahir sampai meninggal dunia dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki sehingga individu tersebut dapat mandiri melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi mulai dari pengetahuan sampai adanya perubahan perilaku dan
individu tersebut dapat mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, mandiri dalam artian apa? Aktivitas yang positif atau aktivitas yang menyehatkan seperti itu. Karena banyak sekali di masyarakat perilaku yang masih jauh dari nilai-nilai positif dalam hal kesehatan, sehingga sakit itu bisa terjadi karena perilaku yang tidak sehat tersebut. Terus juga falsafah keperawatan yang pertama, pasien sebagai manusia yang secara utuh. Nah, dari pelayanan keperawatan kita juga harus paham tentang falsafah keperawatan. Jadi melihat pasien sebagai manusia secara utuh dan pelayanan secara langsung dan manusiawi, adil dalam memberikan pelayanan keperawatan, bekerja sama dengan tim kesehatan lain, dan pasien merupakan mitra yang aktif. Jadi kalau kita kembalikan kepada falsafah keperawatan, ya pasien ini sebagai manusia yang utuh. Nah, bagaimanapun pasien yang kita rawat, kita harus memberikan pelayanan secara langsung dan juga manusiawi. Jadi tidak membeda-bedakan bentuk pelayanannya. Kalau kita kembalikan kepada filosofi atau falsafah dari keperawatan itu sendiri. Tujuan keperawatan yang pertama atau yang utama adalah membantu individu untuk mandiri. Jadi goal utama ketika kita melakukan intervensi keperawatan itu adalah membantu individu untuk bisa mandiri atau bisa melakukan secara mandiri atau dengan sendirinya, sehingga seperti yang tadi sudah saya sampaikan, perilaku positif itu bisa terus dijalankan sehingga individu dapat sehat, bisa baik dan dalam keadaan sehat. Jadi tapi keadaan sehatnya secara holistik ya, seperti itu. Terus mengajak individu dan masyarakat berpartisipasi dalam bidang kesehatan. Nah, karena bentuk partisipasi masyarakat ini juga sangat diperlukan untuk apa? Untuk peningkatan derajat kesehatan di masyarakat tersebut. Kemudian membantu individu mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga tidak tergantung pada orang lain. Nah, mandiri itu tadi, dan membantu memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Tuh. Jadi meskipun kita merawat bukan berarti kita memanjakan ya, tapi lebih ke memandirikan seperti itu. Oke. Definisi dari perawat yaitu seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan, berwenang di negara yang bersangkutan untuk memberikan pelayanan dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, serta pelayanan pasien. Ini menurut ICN tahun 1965. Terus juga perawat profesional adalah tenaga keperawatan yang berasal dari jenjang pendidikan tinggi keperawatan, mulai dari ahli madya, nurse spesialis, dan juga konsultan atau PPNI. Jadi jenjang pendidikannya jelas ya, dari ahli madya, nurse spesialis, dan konsultan. Tuh. Untuk profesi, profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan yang pertama body of knowledge, memiliki pengembangan keilmuan yang jelas, terus pendidikan dan pelatihan yang cukup lama. Nah, bisa dikatakan profesi yang pertama memiliki body of knowledge, terus kemudian ada pendidikan dan pelatihan yang memiliki kode etik dan berfokus pada pelayanan. Nah, ini untuk profesi keperawatan. Nah, kalau tidak ada keempatnya ya hanya okupasi aja ya, atau bentuk pelayanan saja gitu. Kalau profesi di sini ada body of knowledge, pendidikan, dan kode etik, juga berfokus pada pelayanan. Itulah yang membedakan profesi dengan okupasi. Nah, ciri-ciri profesi apa saja? Didukung oleh badan ilmu sesuai dengan bidangnya. Karena perawat ya keilmuannya juga sesuai perawat. Diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus dan bertahap. Jadi jenjang pendidikannya itu jelas. Terus pekerjaan profesi diatur oleh kode etik profesi serta diakui secara legal oleh undang-undang atau di legislasi ya, istilahnya seperti itu. Nah, karena kita sudah punya undang-undang keperawatan, jadi sudah sangat mencirikan profesi, dan pengawasan terhadap peraturan yang digunakan oleh
profesi. Jadi profesi juga ada controlling di dalamnya. Nah, kemudian ciri keperawatan sebagai profesi. Lanjutannya yaitu memberi pelayanan dan melakukan penelitian sesuai dengan kaidah ilmu, keterampilan serta kode etik keperawatan. Telah lulus dari pendidikan dan jenjang perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Jadi jenjang perguruan tinggi terendah untuk keperawatan adalah D3 keperawatan. Terus mengelola ruang lingkup keperawatan sesuai dengan kaidah profesi di bidang kesehatan atau sistem pelayanan keperawatan, perumusan standar keperawatan, pendidikan, pelatihan dan pelatihan berjenjang dan berkelanjutan dan mengadakan riset keperawatan. Untuk di Indonesia atau keberadaan keperawatan di Indonesia sudah memiliki badan ilmu dan telah diakui secara undang-undang, memiliki institusi pendidikan jenjang perguruan tinggi karena sudah banyak institusi keperawatan yang tersebar di Indonesia ya. Terus juga memiliki kode etik keperawatan, standar profesi, standar praktik keperawatan, standar pendidikan keperawatan dan standar asuhan keperawatan karena sudah ada legislasi atau undang-undang keperawatan. Memiliki organisasi profesi. Nah, organisasi profesi kita yaitu PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Memberikan asuhan keperawatan secara mandiri dan melaksanakan riset keperawatan. Nah, jadi perawat itu walaupun kita ada di rumah sakit, puskesmas, itu tetap harus melaksanakan riset keperawatan sebagai bentuk pengembangan keilmuan keperawatan itu sendiri, seperti itu. Jadi tidak terbatas hanya akademisi. Jadi praktisi boleh dan sangat dianjurkan untuk melaksanakan riset keperawatan. Nilai penting keperawatan profesional. Nah, apa saja nilai-nilai penting yang harus dimiliki apabila kita ingin menjadi perawat profesional? Yang pertama, komitmen yang kuat terhadap pelayanan yang diberikan. Jadi harus ada komitmen yang tinggi. Nah, salah satu contoh misalkan di sekarang kan era COVID ya, komitmen yang kuat itu harus diberikan. Jadi kalaupun sekarang memang perawat ada di garda depan, nah tapi bentuk pelayanannya tidak pernah memudar atau tetap ada komitmennya dan percaya pada martabat dan nilai setiap orang. Komitmen terhadap pendidikan juga dan juga ada otonomi di dalamnya. Nah, peran atau tingkah laku yang diharapkan oleh seseorang terhadap orang lain. Nah, unsur dari peran ada peran ideal. Nah, peran ideal kalau kita kembalikan kepada perawat, nah idealnya seorang perawat itu apa? Nah, sesuai dengan konsep yang tadi sudah disampaikan. Jadi sesuai dengan batasan karakteristik dari perawat itu sendiri. Nah, sesuai standar itu sendiri, idealnya seperti itu. Dan peran yang dipersepsikan, nah masyarakat sudah mempersepsikan perawat itu ya sudah, karena sudah terstandar ya perawat ya sudah seperti itu. Perawat profesional itu adalah seperti itu. Tidak ada lagi misalkan perawat yang dikatakan judes dan yang lain sebagainya. Karena sudah perannya sudah jelas gitu. Terus juga peran yang ditampilkan karena yang ditampilkan itu sudah mencirikan dari perawat itu sendiri gitu. Batasan peran perawat. Nah, karena perawat walaupun jumlahnya banyak di rumah sakit tapi tetap memiliki batasan peran. Nah, seperti itu. Dan batasan peran ini memang tidak boleh dilangkai atau tidak boleh melebihi. Nah, kemudian seperti itu. Mulai dari apa? Proses keperawatannya. Nah, karena kita perawat berarti kita lakukan asuhan keperawatan mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Nah, batasannya ya di proses keperawatan itu ketika kita melakukan intervensi. Terus juga standar praktek keperawatannya. Nah, kan sudah ada standarnya atau SOP-nya itu seperti apa ya? Harus kita lakukan sesuai SOP. Jadi tidak melangkai atau malah tidak mengikuti dari SOP. Dan ada juga yang mengatur undang-undang praktek keperawatan. Nah, terus juga kode etik keperawatan. Mengapa ini penting batasan peran perawat? Karena nanti seperti yang
disampaikan di awal tentang konsep tanggung jawab dan tanggung gugat. Nah, nanti apabila terjadi suatu permasalahan ketika kita sudah melakukan keempat ini, mulai dari proses perawatan, standar, undang-undang, dan juga kode etik yang ada, maka kita akan terbebas dari tanggung gugat. Nah, seperti itu. Nah, apa saja peran perawat menurut Lokakarya Nasional tahun 1983? Yang pertama, pelaksanaan pelayanan keperawatan. Nah, jadi melaksanakan pelayanan keperawatan mulai dari apa saja. Nah, tadi kan sudah disampaikan mulai dari preventif, promotif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Terus pengelolaan pelayanan keperawatan dan juga institusi pendidikan dan pendidik dalam keperawatan dan peneliti dan pengembang keperawatan. Nah, jadi mulai dari pengembangan asuhan keperawatan dan juga tindakan-tindakannya dan juga melakukan riset, karena nanti kebaruan kita di dalam melakukan suatu intervensi ataupun dalam melakukan asuhan keperawatan itu bergantung kepada penelitian dan juga pengembangan dari keperawatan itu sendiri. Itu. Jadi tetap harus dimanapun perawat, baik itu sebagai akademisi maupun sebagai praktisi, harus tetap meneliti dan mengembangkan perawat. Nah, apa saja tantangan dari perawat? Yang pertama, keterampilan dan pengetahuan segala bidang. Nah, pengetahuan keterampilan dan pengetahuan segala bidang juga diperlukan oleh perawat, meskipun yang tadi batasannya sudah kita pelajari, tapi pengetahuan segala bidang kita juga perlu mengetahui. Karena apa? Nah, di dalamnya kan ada tindakan kolaboratif. Jadi ketika kita berpikir bahwa tindakan seperti ini, kita memerlukan tindakan kolaboratif, misalkan seperti itu. Nah, kita sudah tahu kepada disiplin ilmu yang mana kita akan berkolaborasi. Nah, contohnya seperti itu. Terus juga pemberi perawatan dan kenyamanan. Nah, tantangan tentang keterampilan dan juga pengetahuan segala bidang. Nah, ini diharapkan perawat memang bisa lebih terampil dan juga lebih mengetahui pengalaman segala bidang, bukan hanya dari bidang kesehatan misalkan. Nah, sekarang kan sudah ada teknologi informasi. Nah, itu juga harus sudah aware dengan yang seperti itu, karena nanti tantangan ini, nah itu adalah tantangan zaman yang memang harus dipelajari dan juga dihadapi oleh perawat. Pemberi perawatan dan juga kenyamanan. Nah, ini juga merupakan tantangan dari perawat, dan perawat yang lebih luas penekanan pada promotif dan preventif, memandang klien secara komprehensif. Nah, lebih menekankan promosi kesehatan dan juga pencegahan. Nah, jadi sebenarnya tantangan perawat itu di sana. Jadi sebelum orang sakit, nah sebenarnya ketika promosi kesehatan dan pencegahan yang dilakukan sebelum orang itu sakit efektif, maka nanti individu tidak mudah terserang penyakit. Gitu. Peran dan fungsi perawat menurut Potter Perry tahun 2005. Jadi mulai dari pemberi perawatan atau caring ya, terus juga ada advokasi, ada manajer, ada rehabilitator, pemberi kenyamanan, komunikator, penyuluh, dan juga peran karir. Nah, ini yang perlu untuk peran dan fungsi perawat. Jadi perlu dijalankan. Ada juga dari peran karir. Jadi fungsi peran itu tadi juga ada peran sebagai perawat pendidik. Nah, kalau dari peran karir ya ada perawat pendidik, perawat pelaksana tingkat lanjut, spesialis perawatan, praktisi perawat, perawat anestesi, administrator perawat, dan juga perawat peneliti. Nah, ini breakdown dari praktisi dan akademisi itu tadi. Jadi jenjang karirnya itu ada. Jadi ada pendidik, pelaksana, perawat klinik, perawat
praktisi, perawat anestesi, administrator, dan juga perawat peneliti. Fungsi perawat menurut Ali yang pertama yaitu melaksanakan instruksi dokter, observasi gejala dan respon pasien, memantau pasien dan memperbaiki rencana keperawatan secara terus-menerus, melakukan supervisi semua pihak yang terlibat dalam proses keperawatan, mencatat dan juga melaporkan keadaan pasien, melaksanakan prosedur dan teknik perawatan, melaksanakan pengarahan dan penyuluhan kesehatan. Nah, itu jadi fungsi perawat. Nah, yang pertama melakukan instruksi dokter itu ya berupa ada bermacam-macam ya, dari mulai tugas limpahan dan juga kolaboratif. Organisasi profesi adalah organisasi yang mengatur dan mengawasi suatu profesi. Nah, ciri dari organisasi profesi yang pertama, anggotanya mempunyai pendidikan dengan dasar ilmu yang sama. Misi utama untuk merumuskan kode etik profesi, kompetensi profesi, serta otonomi profesi. Jadi hal untuk mengatur profesi sendiri. Terus kegiatan pokok untuk menetapkan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi, serta menetapkan kebijakan profesi. Kenapa diperlukan organisasi profesi? Ya karena agar visi dan misi perawat ke depan itu sejalan. Nah, semuanya itu sudah sesuai dengan standar yang ada. Jadi mudahnya seperti ini. Perawat dimanapun, nah itu ya akan seperti itu standarnya, gitu. Jadi tidak ada lagi di suatu tempat, nah asuhan keperawatannya berbeda dengan tempat lain, nah atau tindakan atau intervensi keperawatannya di daerah A berbeda dengan di daerah B. Nah itu sudah tidak ada yang seperti itu. Nah itu adalah fungsi organisasi profesi untuk menjamin standar pelayanan profesi dan juga standar pendidikan serta pelatihan profesi, dan untuk menetapkan kebijakan profesi itu sendiri, gitu. Nah, perannya adalah seperti yang tadi sudah saya sampaikan, membina, mengembangkan, mengawas mutu pendidikan keperawatan. Nah, peran organisasi profesi itu sangat penting sekali ya, karena sebagai controlling dari mutu pendidikan keperawatan. Terus dari mutu layanan keperawatan, nah, baik perawat sebagai akademisi, perawat sebagai praktisi, nah semuanya dipayungi oleh organisasi profesi. Nah, gitu. Baik perawat pendidik ataupun perawat yang bekerja di pelayanan, nah naungnya itu adalah organisasi profesi. Dan juga membina dan mengembangkan ilmu, pengetahuan dan teknologi keperawatan. Jadi ketiga hal ini itu untuk bukan hanya sebagai standar aja, tapi juga untuk mengembangkan dari profesi keperawatan itu sendiri. Fungsi organisasi profesi pertama menetapkan standar pendidikan keperawatan. Nah tadi sudah disampaikan. Terus mengembangkan pendidikan keperawatan yang berkelanjutan. Nah level pendidikannya misalnya D3, S1, S2 sampai tingkat doktoral. Menetapkan standar profesi keperawatan, memberikan izin praktek. Nah itu adalah wewenang profesi. Memberikan registrasi tenaga keperawatan, menyusun dan memberikan kode etik keperawatan, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi riset keperawatan. Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi praktek keperawatan dan membina kerjasama dengan berbagai pihak dan membina kerjasama dengan organisasi profesi lainnya. Manfaat organisasi profesi yang pertama adalah mengembangkan dan memajukan profesi. Jadi baik atau tidaknya suatu profesi ya ini organisasi profesinya bermanfaat atau tidak. Nah, terus juga menertibkan ruangan atau ruang gerak profesi, menghimpun dan menyatukan pendapat anggota profesi, memberikan kesempatan pada anggota profesi untuk berkarya, mengembangkan profesi dan menertibkan kerja profesi dan meningkatkan kualitas hidup anggota profesi. Dan kita masuk dalam pengaruh masyarakat terhadap keperawatan. Nah, masyarakat pengaruhnya apa? Ya, misalkan perkembangan teknologi. Nah, kita juga harus aware. Karena pengaruh perkembangan teknologi yang sangat tinggi di masyarakat otomatis juga mempengaruhi kita dalam melakukan pelayanan keperawatan yang tadi sudah saya singgung. Misalkan untuk pendidikan dan promosi kesehatan. Nah,
Kalau dulu masih menggunakan leaflet, flyer dan yang sebagainya. Nah, karena teknologi sekarang sudah berkembang, bisa menggunakan audio visual, misalkan seperti itu. Perubahan demografi, mulai dari perpindahan penduduk, peningkatan umur harapan hidup, peningkatan penyakit karena gaya hidup. Nah, kita juga harus mengikuti juga, dan gerakan konsumen. Nah, pergerakan masyarakat itu seperti apa, khususnya terkait dengan kesehatan. Terus promosi kesehatan, olahraga, nutrisi, dan gerakan hak asasi manusia. Dan supaya lebih aware, karena sekarang HAM itu sangat sensitif, sangat sensitif. Jadi kita juga harus tahu masyarakat. Nah, sensitivitas di masyarakat itu seperti apa? Karena nanti akan memudahkan kita dalam melakukan asuhan keperawatan. Jadi itu saja materi kuliah tentang standar profesi keperawatan. Jadi untuk PowerPoint dan yang sebagainya nanti saya share di e-learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.